Tahukah kalian kalau pajak PPh 21 udah berubah di tahun 2024 ini? Hai, aku Tiara. Udah kangen banget sama kalian, gak ketemu selama beberapa hari ini. Tahu gak hari ini kita bakal bahas apa? Yang nyimak pertanyaan aku pasti tahu deh. Ayo, ada yang nyimak gak? Parah nih kalau di skip. Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas pajak PPh 21. Yang baru-baru ini ada perubahan terkait tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata alias TER. Tahu TER. Wah, bakal jadi gimana tuh? Yuk kita bahas sama-sama biar kamu yang berprofesi sebagai HR khususnya menangani penggajian nggak pusing lagi. Nah, sebenarnya PPh pasal 21 tuh apa sih? Udah pada tahu belum nih soal PPh pasal 21 ini? Jadi guys, yang dimaksud pajak penghasilan atau yang kita singkat jadi PPh yang ada di pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri Indonesia tercinta ini. Biasanya nih ya, PPh 21 ini berkaitan sama pajak yang dipakai pada sistem penggajian atau payroll karyawan oleh suatu perusahaan. Nah, penggajiannya sendiri bisa dihitung secara manual atau dengan bantuan beberapa aplikasi penggajian sesuai perusahaan. Terus, PPh pasal 21 ini berlaku untuk siapa aja sih? Nah, itu berlaku untuk pekerja formal atau karyawan atau pegawai, pekerja bebas atau bukan pegawai, sebagai pekerja sekaligus pengusaha, dan wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Terus ada juga nih yang namanya PPh 21 final yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Kenapa sih aturan ini diubah sama pemerintah? Alasan pemerintah melakukan perubahan ini guna mempermudah pemberi kerja atau lebih dicernanya kita sebut aja bos kita lah ya dalam memotong pajak. Lewat ketentuan ini, pemotongan pajak cuma perlu menghitung penghasilan bruto dan TER dalam menentukan potongan PPh 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi, menghitung dan melakukan administrasi pemotongan lebih gampang deh. Nah, apa bedanya sih PPh 21 yang baru sama yang lama? Bedanya ialah pada perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21. Yang sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari 50 juta per tahunnya dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai dari 5 hingga 30%. Untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Lalu dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak mulai dari 60 juta per tahun dengan tarif progresifnya 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Dan ada juga beberapa regulasi yang diubah seperti pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Contohnya, zakat atau sumbangan keagamaan wajib dibayar melalui pemberi kerja yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21. Selanjutnya, penambahan pengecualian penghasilan, penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak. Contohnya dengan menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak. Dan juga ada pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. Contohnya dilakukan pemotongan 21 atas natura dan atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi. Emang rada pusing sih ya, atau pusing banget malahan sama perhitungan pajak baru ini. Tapi kalau udah terbiasa, lama-lama gampang kok. Nah, jadi tenang aja guys, kamu bisa cek langsung kok di website yang ada dan ngebahasin masalah pajak ini supaya kamu gak pusing lagi sama persoalan pajak ini kayak di pajak, pajak.com maupun kalkulator pajak. Terus juga nih, lebih nguntungin mana sih PPh 21 sama TER? Nah, lebih nguntungin dengan penerapan metode TER ini dong, karena dengan metode ini lebih minimalisir lebih bayar pajaknya bagi perusahaan dan karyawan. Nah, videonya sampai sini aja ya.
Oh iya, jangan lupa buat dukung aku terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe biar bisa terus nyebarin informasi terupdate lainnya. Bye!